Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir mau repotting anggrek Grammatophyllum. Di sini ada banyak ya, ada Grammatophyllum martae, Tiger paw, Scriptum. Nah, sini mendekat, kamera mendekat. Kang Basir mau tanya, kapan saatnya Anda harus mengganti media tanam? Nah, kalau menurut Kang Basir ya saat sekarang. Nah, seperti ini. Ini si arangnya sudah banyak lumutnya sehingga si akar kurang seger. Mungkin medianya menjadi asam. Nah, supaya anggrek kita menjadi lebih segar lagi, jadi segar kembali, ya sebaiknya media tanamnya diganti. Nah, karena ini paling terlalu banyak lumutnya, paling parah lah menurut Kang Basir, makanya Kang Basir mau mengganti media tanam yang ini. Nanti yang selanjutnya itu caranya sama ya teman-teman. Nah, karena ini paling parah, berarti ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ternyata empuk ya teman-teman. Nah, ini arangnya yang lama kita lepas. Diusahakan si akarnya nggak rusak parah ya. Tuh ada hamanya no. Ini usahakan akarnya ya rusaknya sedikit lah, jangan banyak-banyak. Nah, jadi kapan kita harus repotting anggrek? Nah, sebetulnya ya mungkin tidak ada standarnya ya. Ya bisa dibilang suka-suka yang punya, suka-suka yang merawat. Nah, kalau Kang Basir ya saat sekarang ini ya sudah sangat tepat. Nah, si arang yang lama sudah lepas. Habis itu kita cuci di air yang sudah dicampurin dengan sabun. Nah, tapi karena Kang Basir nggak boleh bilang merek Sunlight, jadi Kang Basir bilang air sabun aja. Ini kamera lebih dekat kamera. Nah, ini dicuci ya supaya sisa-sisa media yang asam bisa larut, harapannya bisa larut. Boleh dicuci ke semuanya juga boleh, sekalian mandi. Nah. Cuci sampai bersih ya. Ya seperlunya aja sih, kalau menurut Bapak Ibu udah bersih ya udah. Nah, cuci nggak menurut Bapak Ibu itu bersih. Jangan, nggak usah menurut orang lain lah. Tapi bukan berarti harus jadi bening ya teman-teman, tetap aja pasti ada yang bekas-bekas areng atau bekas media tanam. Nggak apa-apa, nggak sampai hilang nggak apa-apa. Nah, habis itu kita bilas dengan air tawar. Itu dicuci, dibilas ya pakai air pam. Kalau Kang Basirnya pakainya air pam, nggak punya air sumur. Sampai busa sabunnya hilang. Oke, airnya disiram rem mati. Nah, kita siapin air secukupnya, kemudian kasih fungi secukupnya juga ya. Nah, Kang Basir nggak pakai takaran lah teman-teman. Kemudian dikasih vitamin B1, jadi dibekelin dulu ya sih. Anggap aja cukup ya. Kemudian direndam kurang lebih selama 15 menit. Direndam boleh, disiram-siram ini boleh.
Nah, sambil menunggu Kang Basir mau bersihin yang lain. Ini masih banyak ya yang harus dibersihin dengan langkah kerja yang sama. Nah, setelah sekitar 15 menit kita angin-anginkan dulu ya, kita rendam dulu, dikeringkan. Jadi biar air punginya, air B1 nya tiris. Kita angin-anginkan sampai ya kira-kira kering, kira-kira tidak ada air. Ini ditaruh begini aja nggak apa-apa, ditunggu sampai airnya berkurang atau tidak ada ya, kurang lebih 1 jam sampai 30 hari lah. Setelah kering, setelah tiris, kita pindahkan ke pot ya. Nih Kang Basir kasih arang dulu nih di bagian pot paling bawah. Itu tujuannya supaya tidak si air itu poros ya, tidak mengendap, jadi saluran airnya tidak tersumbat. Nah, sampai ya kurang lebih si arang itu kalian buat jangan sampai ini terlalu mendem gitu loh. Ini kan kayaknya masih terlalu mendem, ditambahin lagi. Tambahin. Kemudian Kang Basir ini kasih media yang ada aja ya, ini buat ganjel, ini buat ganjel supaya berdiri tegak. Nah, seperti ini ya, udah tegak ya teman-teman, udah berdiri tegak. Ini Kang Basir kasih pelembab sedikit, ini moss hitam, moss putih juga boleh. Ini fungsinya untuk melembabkan supaya tidak kekurangan air ya, secukupnya. Itu sih menurut Kang Basir. Yang lain jika tidak merasa tidak perlu, tidak usah. Nah, ini udah bisa berdiri ya, tinggal kita kasih arang aja di atasnya ya, sekalian untuk menghias dan memantapkan supaya pohon tidak jatuh, berdiri tegak, supaya tetap berdiri tegak. Nah, setelah itu ya biasa perawatan, disiram dengan air, kemudian dengan vitamin B1, dengan fungisida, dan sesekali dengan insektisida. Nah, ini dikasih agak ini ya, biar berdiri tegak, jadi tidak jatuh, tidak miring. Usahakan lurus supaya terlihat indah. Nah, si akar jangan tenggelam semua ya teman-teman, karena ini adalah akar angin. Jadi biarkan dia bebas menerima angin dari segala penjuru. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Mudah kan? Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yakin bisa lebih baik daripada Kang Basir. Kang Basir ya seperti ini. Nah, tunggu sampai akarnya berjalan, kemudian mengikat media tanam. Dan apabila kita lihat akarnya itu berjalan, tumbuh akar-akar baru atau akar ini juga masih bagus ya, akar ini memanjang, kemudian bertunas, nah berarti dia sudah nyaman di dalam pot yang baru dengan media tanam yang baru. Demikian cara Kang Basir untuk repotting anggrek Grammatophyllum. Nah, yang Kang Basir pegang tuh Grammatophyllum martae. Nah, jadi cuman seperti itu aja. Dan ini nanti dipakai langkah kerja yang sama ya, ada citrinum, ada martae, ada scriptum, ada tiger paw, dan lain-lain lah ada di sini dengan langkah kerja yang sama. Demikian video
hari ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.